Pintar udah tahu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan sesi kedua ya. Kita lanjutkan sesi kedua. Pada sesi kedua ini kita akan membahas tentang makna la ilaha illallah, dimulai dari makna ilah pada kalimat la ilaha illallah. Karena akar kekeliruan ya, mereka-mereka yang keliru dalam menafsirkan la ilaha illallah itu adalah ya, kekeliruan dimulai dari apa? Menafsirkan ilah. Ya. Kata Syekh Saleh, inna ma'rifata makna kalimat ilah ruknun asas. Ya. Fi fahmi makna kalimat tauhid. Mengetahui makna yang benar dari kata ilah ini merupakan rukun asasi dalam memahami makna kalimat la ilaha illallah. Ya, rukun asasi. Ya. Wa bisababil khata' fi fahmi hadhil kalimah yahsulul khata' fi fahmi kalimat tauhid. Disebabkan kekeliruan dalam memahami kata ilah, terjadilah kekeliruan dalam memahami kalimat la ilaha illallah. Qala al-Muallimi al-Yamani, al-Muallimi rahimahullah, beliau mengatakan al-jahlu bi makna al-ilah yalzamuhul jahlu bi makna kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya. Kejahilan terhadap makna yang benar dari kata ilah dalam kalimat la ilaha illallah itu berkonsekuensi apa? Orang itu menjadi jahil akan makna yang benar terhadap kalimat la ilaha illallah. Walati tadullu alaihi syawahidul lughah, kalau ditinjau dari sisi bahasa, anal ilah wal ma'bud. Ilah itu artinya yang diibadahi. Li anal ilah min alaha ya'lahu aw aliha ya'lahu abada ya'budu wa alaihi fa'ilah fi'al bimakna maf'ul. Aliha ya'lahu abada ya'budu. Hada ijma' min ahli lughah. Ya. Sehingga fi'alun ilahun maknanya ma'budun, yang diibadahi. Ini ijma' ahli bahasa Arab. Ilah itu artinya yang diibadahi. Ya. Berkata Ibnu Faris, qala Ibnu Faris, aliha ilahatan ka'abada ibadatan. Ibnu Faris mengatakan, tadi pakar bahasa Arab tadi, ya, yang menulis kitab Mu'jam Maqayisul Lughah, aliha ilahatan, aliha ilahatan, yang di situ dari kata ilah diambil ilah, artinya abada ibadatan, beribadah. Wal muta'allih al muta'abbid. Dalam bahasa Arab kalau disebut ya, muta'allih itu artinya muta'abbid, orang yang beribadah. Wa bidzalika summiyal ilah. Dengan akar kata itulah dinamai ilah. Ini yang diibadahi.
Wa qala aidan, beliau mengatakan juga al hamzatu wal lam wal ha aslun wahid wa huwa at-ta'abbud. Ya, ilah itu dari huruf dasarnya hamzah, lam dan ha. Hamzah, lam dan ha, huruf penyusun aslinya. Aslun wahid wa huwa ta'abbud, memiliki makna dalam semua perubahan pola katanya. Makna dasarnya adalah ta'abbud, beribadah. Fal ilah Allahu Ta'ala, ilah itu Allah, kata Ibn Faris. Wa summiya bidzalika li'annahu ma'bud. Kenapa Allah disebut ilah? Karena dia yang diibadahi. Karena dia yang diibadahi. Ya. Wa fil qamus, ini juga ulama ahlu sunnah yang menulis qamus Al-Muhit, namanya siapa? Fairuz Abadi. Ya, juga sama. Kosakata Arab, terjemahannya juga Arab. Tapi lebih sulit lagi ini kamus nyarinya. Nyari kosakata dalam kamus Al-Muhit itu lebih sulit lagi. Kalau kamus itu biasanya dicari itu dari huruf pertama dalam kata, ya kan? Kalau kamus Al-Muhit itu tidak, huruf terakhir. Jadi urutannya abjad itu dari huruf terakhir dalam kata. Iya. Kalau antum mau cari kata ya ilah di sini, aliha ilahatan wa aluhatan wa uluhiyatan. Antum cari di huruf hamzah nggak ketemu. Di kamus Al-Muhit cari huruf hamzah. Kan huruf pertama hamzah. Cari di kamus Al-Muhit huruf hamzah nggak ketemu sampai habis huruf hamzah. Yang dicari huruf apa? Ha. Di huruf ha dicarinya. Cari huruf ha, huruf terakhir. Huruf aslinya. Iya, namanya kamus Al-Muhit. Ya. Kalau santri wajib punya ini ya. Abada ibadatan, artinya ibadah, beribadah. Wa minhu lafdzul jalalah, dari kata ini dan makna ibadah ini diambil lafadz al-jalalah, yakni nama Allah. Wa asluhu ilahun. Allah itu aslinya dari kata ilah, kemasukan alif lam ta'rifiyah. Ya. Kitabun, kemasukan alif lam dari al-kitabu. Ilahun, kemasukan alif lam jadi Allahu. Kok bisa ya? Tanya para ahli tajwid kalau itunya, kok bisanya itu? Fi'alun ilahun, fi'alun wazannya, polanya fi'alun, bimakna makluh. Fi'alun bimakna maf'ulun, makluhun. Wa makluhun artinya apa? Ma'budun, yang diibadahi. Kullu mattukhidha ma'budan ilahun inda muttakhidhihi. Ya. Apa saja yang diibadahi, maka dia disebut ilah bagi yang mengibadahinya. Ya. Wa ta'alluh at-tanassuk wa ta'abbud. Sedangkan ta'alluh itu artinya tanassuk wa ta'abbud, beribadah. Ya, beribadah. Ya, itu makna ilah. Jadi, ya, ijma' para ulama, sudah satu kata para ulama bahwa ya, ilah itu artinya ma'bud hak dalam kalimat la ilaha illallah. Nah, lalu apa makna la ilaha illallah sekarang? Kata beliau. Ya. La ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Ya. Qad tajalla sabiqan ana makna ilah al-ma'bud. Kita sudah tahu dengan terang benderang sebelumnya bahwa ilah itu maknanya al-ma'bud, yang diibadahi. Dan bahwa khobar la sebelumnya dibahas i'rabnya oleh beliau, i'rab la ilaha illallah. Dan bahwasanya khobar la nafilul jins, la nafilul jins, ilaha isim la, khobarnya mana? Ya, karena ilah itu istisna, Allah mustasna. Ya, lalu khobarnya lah mana? Sudah kita tetapkan, kita ketahui khobarnya adalah hakun. Wa alaihi fal haqqul ladzi fas-shawab alladzi la raiba fihi, yang benar, yang tidak diragukan lagi,
Ana makna la ilaha illallah, bahwa makna la ilaha illallah itu la ma'budah haqqun illallah. La ma'budah haqqun illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi, ya, tidak ada satupun yang berhak diibadahi, karena la nafil jins, ya, sehingga sesudahnya itu nakirah yufidul umum, ya, tidak ada satupun yang berhak diibadahi illallah, kecuali Allah. Selain Allah kalau diibadahi maka batil, tidak berhak sama sekali. Ini makna la ilaha illallah. Ketika orang itu keliru menafsirkan ilah, ilah ditafsirkan al-khaliq, yang maha pencipta, maka dia menafsirkan la ilaha illallah, la khaliqa illallah. Tidak ada satupun pencipta kecuali Allah. Orang jahiliyah mengakui enggak? Mengakui. Abu Jahal, Abu Lahab, ya, orang-orang musyrikin Quraisy kalau ditanya, bahkan Fir'aun kalau ditanya siapa yang menciptakan, dia jawab Allah menciptakan langit bumi, Allah. Sehingga tidak tepat kalau la ilaha illallah ditafsirkan la khaliqa illallah. Tidak ada satupun pencipta kecuali Allah. Itu kalimat yang benar, tapi bukan itu yang diinginkan dari kalimat la ilaha illallah. Ya. Mudabbir, Malik. Ya. Ilah ditafsirkan Mudabbir, Al-Malik, Maharaja, yang mengatur, yang mengurus. Ilahnya ditafsirkan itu. Sehingga la ilaha illallah artinya apa? La malika illallah, la mudabbira illallah. Tidak ada raja kecuali Allah, tidak ada mudabbir, ya, kecuali Allah. Tidak ada yang mengatur kecuali Allah. Selama orang meyakini tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak ada pengatur, penguasa kecuali Allah, kamu mau minta sama kuburan, kamu mau minta sama jin, kamu minta sama pohon, selama masih meyakini itu, maka kamu masih la ilaha illallah. Hancur, ya kan? Ya. Allah menyatu dengan zat sebagian wali, tidak apa-apa, masih la ilaha illallah, masih, selama masih meyakini satu-satunya penciptanya Allah saja. Wali itu nggak mencipta, tapi Allah, zat Allah menyatu dengan wali itu. Tapi satu-satunya pencipta Allah, satu-satunya pengatur seluruh alam Allah. Maka kamu masih la ilaha illallah. Hancur Islam kalau begitu, ya kan? Jadi akar kehancuran, akar kerusakan, akar penyimpangan-penyimpangan yang berat itu la ilaha illallah. Ketika orang menafsirkan ilah itu dengan al-hakim, dengan apa? Al-hakim, yang apa? Menetapkan hukum, yang membuat hukum dan menetapkan hukum. Lalu ditafsirkanlah la ilaha illallah menjadi apa? La hakimah illallah. Tidak ada pembuat hukum kecuali Allah. Kamu mau minta sama kuburan, kamu minta sama jin, kamu mau jadi dukun, selama kamu memperjuangkan, ya, kekuasaan politik itu hanyalah untuk Allah, la hakimah illallah, maka kamu la ilaha illallah. Ya, kamu la ilaha illallah. Ya, mereka yang tidak memperjuangkan, ya, tegaknya hukum Allah, ya, maka mereka itu tidak berla ilaha illallah. Kenapa? La ilaha illallah artinya la hakimah illallah. Hancur gak? Kesalahan dalam menafsirkan la ilaha illallah diawali dari kesalahan menafsirkan kata ilah. Itu menyelisihi ijma' sudah. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab, ya, Abu Sufyan, mereka tidak mengetahui la ilaha illallah dengan arti-arti tadi itu. Tidak ada satupun pencipta kecuali Allah, tidak ada satupun pengatur kecuali Allah, tidak ada satupun pemberi rizki kecuali Allah, tidak ada satupun hakim kecuali Allah yang menetapkan hukum, tidak ada satupun, ya. Bahkan lebih parah lagi yang menafsirkan ilah itu adalah apa? Maha besar. Ilah itu maha besar saja. Jadi la ilaha illallah artinya tidak ada yang maha lebih besar kecuali Allah. Selama hatimu meyakini yang maha besar itu hanyalah Allah, kamu mau apapun yang kamu mau lakukan, kamu gak sholat, kamu justru minta sujud-sujud sama berhala, selama kamu meyakini yang maha besar itu hanya Allah, kamu la ilaha illallah.
Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan dan teman-temannya dulu nggak paham itu la ilaha dengan makna seperti itu. Ya, kalau Abu Jahal, Abu Lahab memahami seperti itu, ketika Nabi menyuruh mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka loh, sepele toh. Muhammad cuma nyuruh kami mengucapkan la ilaha illallah, artinya tidak ada pencipta kecuali Allah. Kita sudah mengakuinya sebelum Muhammad lahir. Ya. Jadi makna la ilaha illallah berdasarkan ijma'nya ahli bahasa Arab, berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah Nabi, ya, la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada satupun yang berhak diibadahi kecuali Allah. Selain Allah, apapun dan siapapun itu apabila diibadahi maka batil, tidak berhak. Wal muradu, dan maksud daripada la ma'budah haqqun illallah al-bara'atu mimma yu'badu min dunillah wa ifradullah bil ibadah. Karena ilah itu artinya ibadah tadi. Ya. Al-bara'ah, berlepas diri, meninggalkan dan mengingkari segala apa yang diibadahi selain Allah dan meyakini kebatilannya, meyakini kekufurannya, kesyirikannya, kedzalimannya. Ya. Wa ifradullah bil ibadah, dan mengesahkan seluruh ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan Allah dalam semua ibadah. Ini maksud daripada la ma'budah haqqun illallah. Ya. Al-bara'atu mimma yu'badu min dunillah. Mana bara'ah? Ya. Meninggalkan, mengingkari, ya, segala apa yang diibadahi selain Allah dan meyakini bahwasanya itu batil, tidak berhak. Itu kufur, syirik, dolim, jahil, sesat. Ya. Berlepas diri darinya dan mengesahkan Allah dalam semua ibadah lahir maupun batin. Mana ibadah? Lalu apa makna ibadah? Ismun jami' likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali zahiran wa batinan. Ucapan, perbuatan lahir maupun batin yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tahu ucapan, perbuatan lahir ataupun batin itu dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau ada dalilnya. Kalau ada dalilnya dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Salat. Ya. Ada dalilnya enggak? Ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, siapa yang meninggalkannya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengerjakannya dijanjikan pahala yang besar. Disebutkan keutamaan-keutamaannya. Oh, berarti ini salat ibadah, dicintai, ucapan dan perbuatan lahir batin yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makan pisang goreng. Makan pisang goreng, ada dalilnya enggak? Dari Quran dan hadis. Ada enggak perintah Allah kalian makan pisang goreng? Ada enggak janji barang siapa makan pisang goreng 1 butir setiap hari maka dapat pahala ini, dapat pahala itu? Ada enggak? Enggak ada. Dalam hadis enggak ada. Berarti enggak termasuk perbuatan yang dicintai, diridhoi oleh Allah SWT. Enggak termasuk ibadah berarti. Tapi termasuk perkara yang mubah, perkara yang boleh. Ya, kenapa? Enggak ada larangannya. Enggak ada larangannya, perkara yang boleh. Ya. Sepak bola, futsal, ya, pedal. Sekarang lagi ngetren ya kan? Pedal. Ya. Tahu pedal nggak? Oh, tenis indoor. Pakai kaca itu. Pedal. Ya. Ada nggak dalilnya? Perintah tuh main bola, main futsal, main pedal. Nggak ada. Berarti itu bukan perbuatan cinta yang diridhoi oleh Allah SWT, nggak bisa disebut ibadah. Merayakan maulid, ada nggak dalil kalian rayakanlah maulid Nabi? Siapa yang merayakan maulid Nabi maka dapat pahala begini-begini. Siapa yang meninggalkannya maka terancam dengan dosa ini, dengan azab ini, dengan azab ini. Nggak ada semua. Ya, berarti nggak bisa disebut ibadah, nggak bisa.
Ketika diyakini itu ibadah menjadi bid'ah. Ya kan? Makan pisang goreng diyakini sebagai ibadah. Bid'ah enggak? Bid'ah makan pisang goreng. Iya. Itu definisi ibadah. Definisi ibadah. Kalau Syekh Muhammad mengatakan wal ibadatu lati amarallahu biha, misalul Islam, wal iman, wal ihsan, wa minhu ad-du'a dan seterusnya. Ibadah itu artinya segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk mengerjakan atau perintah untuk meninggalkan. Ya, di usul salah satu kan sudah lengkap disebutkan definisi ibadah, contoh-contohnya, ya, asasnya, contoh-contohnya, kemudian dalil masing-masing contoh, kemudian hukumnya apabila diberikan kepada selain Allah bagaimana, dan status pelakunya yang beribadah kepada selain Allah dalam satu kalimat. Ya, wal ibadatul lati amarallahu biha mithlul Islam wal iman wal ihsan minhu doa dan seterusnya, wa dalu doa, wa dalu ihsan dan seterusnya. Kullu halillah. Hukumnya kullu halillah. Semua apa yang diperintahkan oleh Allah SWT itu hak Allah satu-satunya. Faman sarfa minha syai'an li ghairillah fa huwa musyrikun kafir. Kalau diberikan kepada selain Allah maka dia musyrik kafir. Ya, itu ibadah. Ya, itu ibadah. Ya, arti daripada ibadah. Nah, la ilaha illallah la ma'budah haqqun illallah. Maksudnya al-bara'ah mimma yu'badu min dunillah wa ifradullah bil ibadah. Ya. Qala At-Tabari. Ya, Ibnu Jarir At-Tabari. Ya. Abu Ja'far yang penulis tafsir itu. Wa alla ilaha illa huwa yaqul, ya, aikinu aidan au aikanu aidan, mereka juga meyakini an la ma'buda yastahiqqul uluhiyata 'alal khalqi illallah alladzi lahul khalqu wal amru. Mereka juga meyakini atau yakinilah juga, ya, oleh kalian la ilaha illallah, la ma'buda, tidak ada satupun yastahiqqul uluhiyah, tidak ada satupun yang berhak diibadahi, alal khalqi, oleh seluruh makhluk, illallah, kecuali Allah, alladzi lahul khalqu wal amr, ya, satu-satunya pemilik penciptaan dan pemilik wewenang untuk memerintah. Fakhla'ul andad wal alihah wa afridulahul ibadah, maka tinggalkanlah seluruh sembahan-sembahan selain Allah itu, segala apa yang diibadahi selain Allah itu, yang itu merupakan tandingan-tandingan bagi Allah. Wa afridulahu al ibadah, dan esakanlah untuk Allah semua ibadah. Ibnu Jarir termasuk dari kalangan salaf, ya, menafsirkan la ilaha illallah dengan kalimat yang jelas. Ya. Wa qala aidan inda tafsiri qaulihi ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Ibnu Jarir juga mengatakan dalam tafsir surat Muhammad ayat 19, fa'lam ya Muhammad annahu la ma'buda tambaghi aw tasluhu lahul uluhiyatu wa yajuzu laka walil khalqi ibadatuhu illallahu alladhi huwa khaliqul khalqi wa maliku kulli syai'. Ketahuilah wahai Muhammad SAW bahwa tidak ada satupun yang berhak untuk diibadahi, pantas untuk mendapatkan hak untuk diibadahi, yang boleh bagimu dan seluruh makhluk untuk beribadah kepadanya. Tidak ada yang pantas itu kecuali Allah satu-satunya, alladzi huwa khaliqul khalqi, yang merupakan pencipta seluruh makhluk, wa maliku kulli syai', dan maharaja segala sesuatu. Wa qala Ibnu Hubairah, Ibnu Hubairah itu qadhi, ya, salah satu hakim dari mazhab Al-Hambali, ya, Al-Wazir Ibnu Hubairah Abul Mudzaffar. Beliau punya ulama mazhab Hambali di abad ke-5 gitu, ya, yang punya syarah, ya, Al-Jam'u Baina Sahihain, himpunan hadis Bukhari Muslim. Ya. Dalam kitabnya Al-Ifsah itu beliau mengatakan, ya, fa idza qulta la ilaha illallah faqad istamala nutquka hadza ala anna ma siwallahi laisa bi ilah. Kalau kamu mengucapkan la ilaha illallah, maka arti dari ucapan kamu itu bahwa selain Allah itu bukan ilah. Fa yalzamuka ifraduhu subhanahu bidzalika wahdah. Artinya, konsekuensinya kamu mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dengan pengilahan, penuhanan, satu-satunya tiada sekutu baginya. Qal wa jumlatul faidah fi dzalik an ta'lama,
Ya, ini realnya. Dan realnya kamu mengetahui, kamu mengilmui an hadil kalimata, bahwa kalimat la ilaha illallah ini hiya mustamilatun alal kufri bitaghut wal iman billah. Berisikan ya kufur kepada taghut dan iman kepada Allah. Inilah ilaha illallah. Ya. Fa inna kalama nafaital ilahiyya wa athbatal ijab lillah subhanahu kunta mimman kafara bitaghut wa amana billah. Ketika kamu menafikan hak untuk diibadahi dari selain Allah dan kamu menetapkan hak untuk diibadahi itu hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, maka kamu termasuk orang yang telah kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mana la ilaha illallah. Qala Syekhul Islam Taimiyah, "Idza syahida alla ilaha illa huwa faqad akhbara wa bayyana wa a'lama anna ma siwahu laisa bi ilahin fala yu'badu wa annahu wahdahu alladzi yastahiqul ibadata." Kalau seseorang bersyahadat la ilaha illallah, artinya dia telah memberitahukan, mengkhabarkan, dia telah mengumumkan, mengikrarkan bahwa apa saja selain Allah maka bukan ilah, sehingga tidak boleh diibadahi, tidak sah, tidak berhak untuk diibadahi, dan bahwasanya Allah dialah satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan seluruh ibadah. Ya. Ini makna la ilaha illallah, ya. Dalilnya, nah, tadi dari bahasa, kemudian dari tafsir para ulama, ya. Kemudian dalilnya, ada banyak sekali dalil disebutkan di sini. Di antaranya dalil tentang makna la ilaha illallah itu la ma'budu haqqun illallah, ya, kufur bitaghut wal iman billah, ya. Tentu saja itu yang ada di dalam surat Al-Baqarah, faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Apa urwatul wuthqa itu? La ilaha illallah. Barang siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka dia telah, ya, berpegang dengan la ilaha illallah. Ya, dalam surat Al-Hajj, ya, dzalika bi anallahu wal haq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anallahu wal aliyul kabir. Demikian itu karena Allah dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, dan bahwasannya apa saja yang diibadahi selain Allah huwal batil, ay la yastahiq, tidak berhak untuk diibadahi. Ya. Demikian juga dalam Az-Zukhruf, ya, wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin. Dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri, ya, dari segala apa yang kalian ibadahi. Faqaulu subhana innani bara'um mimma ta'budun dalun ala la ilaha, sesungguhnya aku berlepas diri dari segala apa yang kalian ibadahi, ini arti la ilaha, ya. Illa alladzi fatarani, kecuali Allah yang telah menciptakan aku, maka aku tidak berlepas diri dari beribadah kepadanya. Dalun ala illallah, maka ini, ya, arti daripada illallah. Faqad abbara anhal khalil bimakna alladzi wudi'at lahu wa dallat alaihi. Nabi Ibrahim Khalilullah, beliau telah menyampaikan dalam ayat, sebagaimana dalam ayat ini, menyampaikan kepada ayahnya dan kaumnya makna daripada la ilaha illallah, ya, yang memang sedari awal kalimat la ilaha illallah itu diucapkan membawa makna tersebut, yaitu apa? Wa huwal bara'atu minasyirki wa ikhlasul ibadati lillahi wahdahu la syarikalah, berlepas diri, meninggalkan, mengingkari segala bentuk kesyirikan dan meyakininya batil, ya, dan mengikhlaskan seluruh ibadah hanya untuk Allah satu-satunya, tiada satupun sekutu baginya. Ya. Wa yu'ayyidu hadzal ma'na dalam hadis, ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan kufur terhadap segala apa yang diibadahi selain Allah, ya, maka, ya,
telah dilindungi harta dan nyawanya, sedangkan niat yang ada dalam hatinya, maka itu menjadi tanggungan Allah Azza wa Jalla. Serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Ayat yang lain dalam surat Yunus. Ya, qul ya ayuhan nas in kuntum fi syakkin min dini. Katakan wahai Nabi kepada umatmu, wahai manusia, kalau kalian ragu dan bertanya-tanya tentang agamaku, fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah walakin a'budullaha alladzi yatawaffakum wa umirtu an akuna minal mu'minin wa an aqim wajhaka lid-dini hanifa wa la takunanna minal musyrikin wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin ay minal musyrikin. Agamaku itu fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah, maka aku tidak beribadah kepada apa saja yang kalian ibadahi selain Allah. La ilaha walakin a'budullaha alladzi yatawaffakum, tapi aku hanya beribadah kepada Allah yang mewafatkan kalian. Wa umirtu an akuna minal mu'minin, aku diperintah untuk menjadi orang mukmin. Wa aqim wajhaka lid-dini hanifa, dan aku diperintahkan untuk menghadapkan wajahku kepada Islam, agama tauhid. Wala takunanna minal musyrikin, dan aku dilarang untuk menjadi barisan musyrikin. Wala tad'u min dunillah, dan jangan beribadah kepada selain Allah, ma la yanfa'uk wa la yadhurruk, apa yang tidak bermanfaat bagimu, tidak bermadarat bagimu. Fa in fa'alta fa innaka idzan minal, kalau kamu beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, maka benar-benar kamu termasuk orang zalim, musyrik. Ya. Wah, dalilnya banyak sekali ya. Ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW, ya, dalam riwayat Imam Muslim, ya, dalam riwayat Muslim, hadis Ibnu Umar, bunal Islamu ala khams, Islam dibangun di atas 5 pilar, 5 rukun, ya. Dalam riwayat Bukhari Muslim, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, pilar pertama, ya kan? Rukun pertama, syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dalam redaksi Muslim, bunyal Islamu ala an yu'badallahu wa yukfara bima dunahu. Menafsirkan la ilaha illallah. Islam dibangun di atas, ya, an yu'badallah, hanya Allah satu-satunya yang diibadahi, wa yukfara bima dunahu. Ya, dan diingkari, ya, dikufuri segala apa yang diibadahi selain Allah Azza wa Jalla. Ya. Dalam riwayat redaksi yang lain, ya, dalam redaksi Muslim juga, bunyal Islamu ala khamsah ala an yuwahhadallah. Islam dibangun atas 5 rukun. Yang pertama, ala an yuwahhadallah, ya, agar Allah ditauhidkan. Ya. Fasubhanallah, ya. Dalam hadis Amr bin Abbas As-Sulami riwayat Muslim, ketika Amr bin Abbas As-Sulami bertanya kepada Nabi SAW, ya, amma arsalahullahu bihi, tentang, ya, apa yang dibawa oleh Nabi dari sisi Allah, bi an yuwahhadallah wa la yusyraku bihi syai', ya, wa bi kasril authan wa silatir rahim. Ya, aku diutus membawa perkara-perkara ini. Yang pertama, bi an yuhaddallah, ya, tauhid kepada Allah, wa la yusyrak bihi syai'in, dan tidak disekutukan Allah SWT dengan suatu apapun. Wa bi kasril authan, ya, dan aku diutus oleh Allah membawa misi apa? Menghancurkan berhala-berhala, wasilatir rahim, dan untuk menyambung tali kekerabatan. Ini makna khulasah ana kullaman lam yu'min bin nabi. Sebelumnya, ya, ghaira annaha la tanfa'ul abad ma lam yadumma ilaiha syahada al-muqarinah laha. Oh, ini tentang syahadat Muhammad Rasulullah. Ya, namanya la ilaha illallah tidak akan bermanfaat bagi seseorang, ya, kecuali digandengkan kepadanya syahadat Muhammad Rasulullah. Syahadat Muhammad Rasulullah. Ya, ini perlu penjelasan. Yang lain qala Ibnu Abdul Hadi, ya, Ibnu Abdul Hadi di sini, ya,
Kalau di dalam kitab Mas'alah fit Tauhid itu Ibnu Abdul Hadi yang cucu, ya, bukan Ibnu Abdul Hadi yang muridnya Ibnu Taimiyah. Karena ulama yang sebutannya Ibnu Abdul Hadi itu ada yang murid Ibnu Taimiyah, ya, ada Ibnu Abdul Hadi yang kalau murid Ibnu Taimiyah itu yang hidup di tahun 700-an, 600, 700, abad 7, ya. Ada Ibnu Abdul Hadi lagi yang hidup di abad ke-9 atau ke-10. Ya, yang dikenal dengan Ibnul Mibrad Al-Hambali. Ya, dikenal juga dengan namanya Ibnu Abdul Hadi. Ya, beliau punya kitab Mas'alah fit Tauhid. Wa min syarti dzalika aidan iqtiranuha bi syahadati anna Muhammadar Rasulullah wa tasdiq bihi. Ya, di antara syarat supaya la ilaha illallah itu bermanfaat, ya, digandengkan dengan syahadat Muhammad Rasulullah wa tasdiq bihi, dan percaya kepada beliau atas segala apa yang beliau beritakan dan beliau perintahkan. Fa innal iqtiran biha ma'a jahdir risalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nubuwwati ghairu nafi. Kalau cuma syahadat la ilaha saja enggak dibarengi dengan syahadat Muhammad Rasulullah, enggak bermanfaat. Wa fa'ilu dzalika kafir la hadzala fil Islam. Orangnya kafir, bukan muslim. Lah iya kan? Ya. Ini tentang syahadat Muhammad Rasulullah. Ya, tadi itu makna la ilaha illallah dan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu perkara yang penting. Ya, itu perkara yang penting. Ya, kemudian yang berikutnya yang akan kita bahas adalah tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Ya. Qala Syekh Hafidz Al-Hakami, ya. Qala Syekh Hafidz Al-Hakami tentang syarat-syarat sah la ilaha illallah. Ini syarat-syarat sah, ya, bukan syarat penyempurna. Syarat sah itu kalau ini enggak dihadirkan, ya, tidak bermanfaat la ilaha illallah itu. Di sisi Allah tidak sah. Kalau hukum di dunia bisa saja dia munafik, diperlakukan layaknya orang Islam. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam hakikatnya dia bukan muslim, namanya munafik. Ya. Jadi bukan syarat penyempurna. Kalau syarat penyempurna itu pengesahnya cuma mengucapkan aja, yang penting mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Adapun syarat-syarat itu hanya sekedar penyempurna aja. Kalau dipenuhi ya bonus, ya, kalau nggak dipenuhi juga sah-sah saja. Ya. Maka munafik itu menurut orang yang berpendapat syarat-syarat ini hanyalah syarat penyempurna, munafik itu muslim yang sah, muslim yang hakiki. Bahaya sekali. Ya. Bahaya sekali. Ya. Unik nih orang-orang itu. Kalau bicara masalah fikih, syarat sah wudu, syarat sah sholat, syarat sah wudu, syarat sah haji, syarat sah puasa, mereka sebut itu syarat sah. Padahal itu semua cabang daripada la ilaha illallah. Tapi giliran bicara rukun Islam yang pertama, syarat-syarat rukun Islam pertama itu hanyalah sebagai penyempurna saja. Ya. Cukup ucapkan saja la ilaha illallah sudah. Ya. Orang-orang Murji'ah itu yang berpendapat demikian. Ya, syarat-syarat ini bukan syarat sah. Itu orang-orang Murji'ah Karamiyah namanya. Ya, pengikutnya Muhammad bin Karam. Ya, yang divonis zindik oleh para ulama di zamannya. Ya. Zindik itu ya bukan sekedar murtad, ya. Murtadnya kebangetan gitu. Ya. Kata Syekh Hafidz Al-Hakami, wa bi syuruti sab'atin qad quyyidat wa fi nususis syar'i haqqan waradat fa innahu lam yantafi qailuha bin nutqi illa haitsu yastakmiluha al-ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu fadri ma aqulu wasidqu wal ikhlasu wal mahabbah waffaqakallahu lima ahabbah. Ini, ya, bait-bait syair tentang syarat-syarat sah la ilaha illallah.
Wa bi syuruti sab'atin, dan dengan 7 syarat qad quyidat. Ya, la ilaha illallah itu telah dipersyaratkan. Wa fi nususi syar'i haqqan waradat. Dalil-dalilnya ada di dalam, benar-benar ada di dalam nas-nas syariat, Quran dan hadis. Ya. Fa innahu lam yantafi qailuha. Enggak bermanfaat. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu enggak akan mendapatkan manfaat. Lam yantafi. Enggak akan mendapatkan manfaat orang yang mengucapkan la ilaha illallah binutki, sekedar mengucapkannya saja, illa haitsu yastakmiluha, kecuali kalau dia penuhi syarat-syarat ini yang 7. Ya. Dengan 7 syarat la ilaha illallah itu telah dipersyaratkan. Dalil-dalilnya benar-benar ada di dalam Al-Quran dan hadis. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah lam yantafi biha, tidak akan mendapatkan manfaat darinya dunia akhirat. Ya, binutki, sekedar mengucapkannya. Ya, illa haitsu yastakmilu, kecuali kalau dia penuhi 7 syarat itu. Apa 7 syarat itu? Yang pertama, al-ilmu. Ya, mengetahui makna yang benar dari la ilaha illallah tadi, dari syahadat la ilaha illallah tadi yang sudah kita bahas tadi. Mengetahui, mengilmui dengan benar makna syahadat la ilaha illallah. Yang kedua, yakin. Yakin itu derajat di atas ilmu. Ya kan? Bagaimana bisa orang itu yakin terhadap sesuatu yang tidak dia ketahui? Yaitu namanya hoax. Ya, bohong aja namanya. Kamu yakin? Yakin. Nah, itu apa tuh? Enggak tahu. Tapi aku yakin. Kamu yakin ini enak? Yakin. Nah, itu apa tuh? Enggak tahu. Itu. Hah? Nibul itu namanya. Jadi yang kedua, meyakini kebenaran makna la ilaha illallah tadi. Yakin itu derajat setelah ilmu. Ya, kebalikannya apa? Kebalikannya apa? Kebalikan dari ilmu, jahil. Jadi kalau orang mengucapkan syahadat la ilaha illallah tetapi jahil terhadap maknanya yang benar, ya, maka artinya dia belum memenuhi syarat yang pertama. Ya, bahaya kan? Syarat pertama dia nggak penuhi. Ya, yang dilamar itu bukan kerjaan ini. Dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah itu ngelamar apa sih? Ngelamar surga. Ngelamar surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Surga yang tidak pernah dilihat orang, nggak pernah didengar orang, nggak pernah terlintas dalam pikiran orang, dengan segala kenikmatannya yang abadi, yang kekal selamanya. Ya, gimana ngelamar kerja aja kalau satu syarat aja nggak terpenuhi ditolak? Ini, ya, mau ngelamar surga, syarat pertama udah langsung nggak dipenuhi, ya, jahil terhadap maknanya. Bahaya sekali. Di sana nggak berlaku itu, syarat palsu nggak berlaku, ya. Nggak bisa ngelamar surga, ya, pakai syahadat palsu, nggak bisa. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik ya tempatnya di, ya, keraknya neraka, di bawahnya neraka orang-orang kafir. Kedua, yakin. Kebalikannya yakin apa? Syak, ragu terhadap, ragu kalau Allah itu satu-satunya yang berhak diibadahi, dia ragu. Ya, makanya meragukan. Kafirnya musyrikin itu menjadi pembatal keislaman, pembatal syahadat. Ini melanggar ilmu dan yakin. Ya, orang yang beribadah kepada selain Allah dia ragu. Ya, dia ini musyrik apa muslim ya? Ragu dia. Ya, beribadah kepada kuburan itu syirik apa bukan ya? Ragu dia.
Ya nggak masuk dia, nggak dapat syarat yang kedua dia. Nggak memenuhi syarat yang kedua. Lebih parah lagi yang nggak tahu itu. Waduh, saya nggak tahu ya kalau minta kepada wali yang udah mati itu, ya syirik itu, nggak tahu saya. Ibadah kepada selain Allah, nggak tahu saya. Ah, itu sudah nggak memenuhi syarat pertama sudah. Padahal tadi saya mengatakan apa? Ilmu dan syahadat itu mutanafian, bertolak belakang. Ya, jahil wa syahadat itu mutanafian, bertolak belakang. Jahil dan bersyahadat itu bertolak belakang, dua hal yang bertolak belakang. Yang ketiga wal qabulu, ya, menerima sepenuh hati. Ya, menerima sepenuh hati makna daripada syahadat la ilaha illallah tadi. Nggak ada rad, nggak ada penolakan sedikit pun. Ya, nggak ada penolakan sedikit pun. Nah, ini berkaitan dengan syahadat Muhammad Rasulullah. Berkaitan dengan apa? Syahadat Muhammad Rasulullah. Ya, wal inqiyad. Kalau al-qabul itu, yang ketiga itu menerima sepenuh hati tanpa ada penolakan. Al-inqiyad itu tunduk patuh terhadap makna la ilaha illallah. Ya, seakan-akan inqiyad itu adalah ketundukan dan kepatuhan lahir terhadap makna la ilaha illallah. Nah, ini kaitannya dengan syahadat Muhammad Rasulullah. Ya. Kata Syekh Saleh di sini, wa sayati bi aunillahil kalamu ala syuruti kalimatit tauhid wa anna minhal qabula wal inqiyada wa la yata'attayani illa bi tahqiqi syahadati anna Muhammad Rasulullah. Akan datang nanti penjelasan tentang syarat-syarat kalimat la ilaha illallah, di antaranya adalah al-qabul wal inqiyad, menerima sepenuh hati dan tunduk serta patuh terhadap makna kalimat la ilaha illallah. Dan keduanya itu nggak bisa terwujud, ya, qabul wal inqiyad, menerima sepenuh hati dan tunduk patuh kepada la ilaha illallah itu, kecuali dengan orang itu, ya, menghadirkan syahadat Muhammad Rasulullah. Nah, ini yang keempat, ya. Pertama ilmu, yang kedua yakin. Ilmu kebalikannya adalah jahil terhadap la ilaha illallah. Yang kedua yakin, kebalikannya adalah ragu, ya, bimbang. Yang ketiga al-qabul, ya, wal inqiyad, ya, menerima sepenuh hati dan tunduk patuh kepadanya. Kebalikannya adalah ar-rad, ya, wal juhud, ingkar dan penolakan terhadap la ilaha illallah ataupun terhadap makna la ilaha illallah. Makanya diperdebatkan, itu orang yang udah mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia beribadah kepada selain Allah, beribadah kepada jin, kepada kuburan, kepada bintang-bintang, matahari, rembulan, kepada bebatuan, kepada pohon misalnya, ya, kepada para wali, ya. Kemudian, ya, dia bilang tidak tahu, ya, diperdebatkan keislamannya, ya, diperdebatkan keislamannya. Dia mengucapkan la ilaha illallah. Apakah dia itu murtad atau kafir asli? Diperdebatkan. Ulama sepakat dia bukan muslim, tapi ini murtad atau kafir asli, sah tidak Islamnya ini? Diperdebatkan. Ya, bahaya kan? Fadri ma aqulu, maka ya, ilmuilah apa yang aku katakan ini. Yang kelima, syarat yang kelima, wasidku, jujur. Kebalikannya apa? Kadzib, bohong, munafik, nifak. Ya, mengucapkan la ilaha illallah harus jujur. Ya, kebalikannya bohong, nifak. Ya, munafik. Yang keenam, wal ikhlas. Ya, ikhlas mengucapkan la ilaha illallah. Ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah. Kebalikannya adalah syirik. Kebalikannya adalah syirik. Sehingga orang kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah kok melakukan kesyirikan, udah nggak memenuhi syarat yakin, ya, qabul, inqiyad, sidq wal ikhlas.
Ya, syarat kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam udah nggak terpenuhi oleh dia. Ya, bagaimana orang melakukan kesyirikan kok masih disebut ikhlas? Ya, masih disebut berla ilaha illallah, masih disebut ahlul ikhlas, ahlu kalimatil ikhlas. Ini bertolak belakang semua itu. Ya. Yang ketujuh, syarat yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh Hafid, wal mahabbah. Mencintai la ilaha illallah. Mencintai makna la ilaha illallah. Ya. Orang-orang musyrik dulu, jahiliyah, mereka mencintai Allah, tetapi mereka lebih besar kecintaannya kepada berhala-berhala, sembahan-sembahan mereka selain Allah. Ya. Minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbuhum ka hubbillah waladina amanu asyaddu hubban lillah. Mereka cinta kepada Allah, tapi mereka juga cinta kepada sembahan-sembahan selain Allah. Bagaimana yang lebih besar cintanya kepada sembahan-sembahan selain Allah? Bagaimana lagi dengan yang tidak memiliki cinta kepada la ilaha illallah, justru membencinya, memusuhinya. Ya. Tidak memenuhi syarat la ilaha illallah sudah. Ya. Enggak memenuhi syarat la ilaha illallah. Tidak usah ngelamar surga, ya, ngelamar nikmat kubur aja enggak dapat dia. Boro-boro ngelamar surga. Ya. Boro-boro ngelamar bidadari surga, ya, ngelamar nikmat kubur aja enggak dapat dia. Waffaqakallahu lima ahabbah. Ini 7 syarat, ya, dan semuanya 7 syarat itu adalah, ya, syarat sah, ya. Kata siapa di sini? Ibnu Munabbih, Wahab Ibnu Munabbih. Ya, kata Wahab Ibnu Munabbih, ketika ada orang berkata kepada beliau, ya, alaysa miftahul jannah la ilaha illallah? Bukankah kunci surga itu la ilaha illallah? Kata Wahab, qala bala, benar. Lakin laisa miftahun illa lahu asnan. Ya, tapi enggak ada kunci pintu kecuali bergerigi. Enggak ada kunci pintu kecuali bergerigi. Fa in ji'ta bi miftahin lahu asnan futihalaka. Kalau kamu datang ke pintu itu membawa kunci yang bergerigi, maka pintu akan terbuka buat kamu. Wa illa lam yuftahlak. Tapi kalau enggak ada geriginya, enggak dibuka pintu itu buat kamu. Dan gerigi, kunci surga itu adalah syarat-syarat la ilaha illallah. Wa qala Ibnu Rajab naqlan an ta'ifatin minal ulama, ya, Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, mengutip dari sejumlah ulama perkataan mereka, inna kalimat tauhid sababun muqtadhin lidukhulil jannah wal najat minan nar lakin lahu syurut. Kalimat la ilaha illallah itu, ya, sebab yang mengharuskan orang itu masuk surga dan selamat dari neraka. Tapi dia memiliki syarat-syarat. Dia memiliki apa? Syarat-syarat. Wa qala Al-Hasanul Basri kepada Firasdak, ya, yang sedang menguburkan istrinya, madza a'datta li hadzal yaum? Al-Hasan Basri bertanya kepada Firasdak, ya, apa yang kau persiapkan untuk hari kematianmu seperti ini? Kalau Firasdak, syahadat an la ilaha illallah mundu sab'in sanah. Aku sudah persiapkan la ilaha illallah sejak 70 tahun yang lalu. Masya Allah. Udah mempersiapkan, ya, bekalnya itu la ilaha illallah sejak 70 tahun yang lalu. Faqala Al-Hasan, maka Al-Hasanul Basri berkatakan, ni'mal uddah. Iya, itu sebaik-baik bekal. Ya, sebaik-baik bekal itu la ilaha illallah. Fa inna la ilaha illallah syuruton. Tapi ketahuilah, sesungguhnya la ilaha illallah itu memiliki syarat-syarat. Sesungguhnya la ilaha illallah itu memiliki syarat-syarat. Ya. Ya. Ini syarat la ilaha illallah. Ya. Syarat la ilaha illallah. Qala Syekh Abdurrahman Ibn Hasan dalam Fathul Majid, amman nutku biha. Adapun mengucapkan la ilaha illallah,
mengucapkan syahadat la ilaha illallah min ghairi ma'rifatin bimaknaha, tanpa mengetahui maknanya yang benar, wala yaqinin, tanpa pula meyakini kebenaran makna itu, wala amal bima taqtadhihi, tidak pula dia mengamalkan kandungannya, min nafyi syirki wa ikhlasil qaul wal amal, ya, yang kandungan la ilaha illallah itu adalah meninggalkan, mengingkari, ya, berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan, dan mengikhlaskan seluruh ucapan dan amalan lillah, baik ucapan hati, ucapan lisan, amalan hati, amalan badan, ya. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak memenuhi syarat-syaratnya ini, fa ghairu nafi'in bil ijma', maka disepakati oleh seluruh kaum muslimin, oleh seluruh ulama, ya, bahwa ucapannya itu enggak bermanfaat, bahwa ucapannya itu tidak bermanfaat, ya. Jadi tadi, ya, syaratnya ada 7, semuanya itu adalah syarat sah, kata Syekh Hafidz Al-Hakami, fa innahu lam yantafi' qailuha binutqi illa haitsu yastakmiluha. Ya, orang yang mengucapkannya enggak akan dapat manfaat dari la ilaha illallah, dari syahadat itu, ya, hanya sekedar mengucapkannya, kecuali dia memenuhi syarat-syaratnya. Kecuali dia memenuhi syarat-syaratnya. Ini istisna mufarrad, ya. Ya, Murji'ah saja yang mengatakan bahwa cukup sekedar mengucapkan saja. Ya, syarat-syarat ini hanyalah penyempurna saja. Ya, kalau terpenuhi, ya bonus. Kalau nggak terpenuhi, ya sah tetap Islamnya, muslim hakiki, mukmin hakiki. Lebih parah lagi kemudian, ya, datang Murji'ah kontemporer, ya, penerus Al-Karomiyah ini, ya, bahkan seandainya pun orang yang sudah mengucapkan syahadat la ilaha illallah itu melakukan pembatal-pembatalnya, ya, melakukan apa? Pembatal-pembatal, syarat-syarat sudah nggak dipenuhi, nggak diamalkan juga rukun-rukunnya, justru malah apa? Pembatal-pembatalnya yang dia amalkan tetap muslim, ya. Selama dia sudah mengucapkan syahadat la ilaha illallah tetap muslim. Kata Ibnu Qayyim, mereka katakan itu pembatal-pembatal yang dilakukan itu hanyalah maksiat, hanyalah sekedar maksiat saja, ya. Nasallahu salam wal afiyah. Baik, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Nanti ba'da salat kita lanjutkan tentang apa sih manfaat la ilaha illallah, ya, keutamaan-keutamaan dari syahadat la ilaha illallah dan pembatalnya. Masih ada dua apa namanya, materi, ya, keutamaan-keutamaan la ilaha illallah dan pembatal-pembatalnya. Insyaallah kita bahas sudah sholat zuhur. Sallallahu ala Muhammadin wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.